Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Fokus kita sekarang adalah membuat ringkasan dan membedah materi soal mesin raksasa keuangan publik Indonesia dan menjelaskannya supaya gampang banget dipahami. Nggak perlu pusing sama istilah teknis yang ribet, kita bakal langsung bedah cetak birunya. Jadi, siapkan fokus Anda dan mari kita mulai. Coba bayangkan angka 3.600 triliun rupiah. Gila banget kan? Nah, untuk tahun anggaran 2025, angka raksasa inilah yang bakal menggerakkan seluruh roda negara kita. Jumlah yang saking besarnya sampai susah dibayangkan ini sebenarnya setara dengan sekitar 18 hingga 19% dari total produk domestik bruto negara kita loh. Ini adalah uang yang dipakai buat membangun jalan, membayar gaji guru, sampai menyalurkan bantuan sosial. Skalanya benar-benar masif. Tapi ini membawa kita ke satu pertanyaan mendasar. Pertanyaan klasik kalau kita ngomongin soal uang publik. Kita harus ikutin aliran uangnya. Dari saku siapa sih sebenarnya 3.600 triliun ini dikumpulkan? Dan yang lebih penting lagi, kemana aja setiap lembar rupiah itu dialokasikan? Inilah narasi utama yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Biar lebih terstruktur, kita punya 5 rute buat melacak perjalanan uang ini. Mulai dari struktur anggaran, lalu pengumpulan pendapatan, belanja pusat, distribusi daerah, dan terakhir ditutup dengan tata kelola dan evaluasi buat memastikan uangnya nggak terbuang sia-sia. Oke, kita langsung masuk ke rute pertama. Struktur anggaran, alias cetak biru keuangan negara kita. Kalau ngomongin sistem keuangannya, kelihatannya aja rumit. Tapi sebenarnya ini cuma ditopang oleh 3 pilar utama kok. Di atas kita punya pendapatan negara, ini uang masuk. Di tengah ada belanja negara, ini uang keluar. Nah, karena negara kita seringnya harus belanja lebih banyak daripada pendapatannya, di bagian bawah ada pilar ketiga yaitu pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit yang biasanya datang dari utang. 3 blok inilah fondasi berdirinya negara kita. Lanjut ke rute kedua, pengumpulan pendapatan. Gimana caranya mendanai mesin raksasa ini? Percaya atau enggak, ternyata 74% dari total anggaran kita itu asalnya langsung dari pajak. Ya, dari pajak penghasilan, PPN, dan lain-lain. Artinya apa? Kesehatan finansial negara ini benar-benar bertumpu pada kepatuhan kita sebagai wajib pajak. Terus sisanya yang 26% dari mana? Itu dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Contohnya dari bagi hasil minyak, gas, tambang, atau dividen BUMN. Intinya, pajak itu mesin utamanya. Sekarang kita masuk ke rute ketiga, belanja pusat. Setelah uangnya terkumpul susah payah, kemana pemerintah pusat membelanjakannya? Alokasinya lumayan jelas sebenarnya. Sekitar 72% dari anggaran itu dipegang langsung oleh pemerintah pusat. Uang ini dipakai buat mendanai kementerian, ngasih subsidi, bansos, sampai bayar bunga utang. Sementara itu, 28% sisanya ditransfer keluar dari pusat, disebar ke pemerintah daerah dan desa-desa di seluruh penjuru Indonesia. Tapi tunggu sebentar, ada detail menarik di sini. Metrik defisit umum itu cuma ngitung total pendapatan dikurangi total belanja. Nah, yang jauh lebih krusial itu namanya keseimbangan primer. Kenapa penting banget? Karena rumus ini sengaja nggak memasukkan beban bunga utang. Jadi, lewat keseimbangan primer, kita bisa mengukur kemampuan murni pemerintah dalam membiayai program dan pelayanannya dari kantongnya sendiri tanpa ketarik beban utang masa lalu. Kita beralih ke rute 4, distribusi daerah. Mari kita zoom out dari level nasional dan masuk ke aliran dana sampai ke tingkat desa. Secara struktur, keuangan daerah atau APBD ini mirip banget sama APBN pusat. Ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tapi pemerintah daerah ini punya kerentanan yang lumayan kritis kalau kita bicara soal dari mana mereka dapat uang. Coba kita lihat faktanya. Ini realitas yang cukup mengejutkan dari desentralisasi kita. Rata-rata nih, pemerintah daerah cuma sanggup menghasilkan 15-20% pendapatannya sendiri. Sisanya yang 80%, mereka sangat amat bergantung sama transfer dari pusat. Belum lagi, 40-60% dari anggaran daerah itu seringnya habis cuma buat bayar gaji birokrat atau pegawai negeri, bukan buat ngebangun infrastruktur lokal. Ini jelas tantangan besar buat kemandirian daerah. Nah, ini dia visualisasi air terjun uang publik kita. Mulai dari pusat, mengalir ke provinsi, terus turun ke kabupaten dan kota. Dan yang paling menarik, perhatikan deh, ada aliran yang nembus langsung ke bawah. Ada sekitar 80 triliun rupiah dana desa yang diinjeksi langsung ke 75.000 desa tanpa harus lewatin birokrasi kabupaten dulu. Ini benar-benar terobosan besar buat pemerataan. Terakhir, rute kelima, tata kelola dan evaluasi.
Ini kepingan teka-teki paling krusial buat memastikan uang kita ngasih value for money. Bikin anggaran negara itu nggak semalam jadi loh, ini siklus setahun penuh. Dari mulai rencana awal kementerian di Januari, debat alot sama DPR sampai Oktober, baru deh dieksekusi di tahun depan. Dan nggak berhenti di situ, ada audit super ketat sama BPK buat laporannya. Proses panjang ini dirancang semata-mata biar transparan. Waktu mengevaluasi anggaran, kita wajib paham bedanya output sama outcome. Misalnya, pemerintah selesai ngebangun 50 km jalan desa. Itu cuma output alias hasil fisik. Pertanyaannya, efektif nggak tuh jalan? Kita baru tahu dari outcome-nya. Apakah jalan itu bikin pendapatan petani naik 20% karena akses pasar jadi gampang? Anggaran yang top itu selalu ngejar outcome, bukan cuma sekedar ngebangun fisik. Coba kita terapkan prinsip value for money ini secara objektif ke studi kasus di materi kita, subsidi BBM. Kita pakai uji 3E. Secara ekonomi, ini dinilai boros karena ngabisin sampai 100 triliun. Secara efisiensi, data nunjukin kalau ini kurang tepat sasaran. Soalnya 70-80% subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat atas yang punya kendaraan. Imbasnya, secara efektivitas, kebijakan ini dinilai belum berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengurangi angka kemiskinan. Kasus ini ngingetin kita pentingnya evaluasi berbasis data. Peta jalan ini seolah merangkum semua yang baru aja kita bedah. Uang masuk dari pajak, postur makro di tengah, aliran belanjanya, sampai kerumitan di tingkat daerah. Dan semuanya itu dibingkai sama prinsip tata kelola yang wajib ada. Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan value for money. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikirin ini. Anggaran negara itu pada dasarnya ibarat kontrak sosial. Anda bayar pajak dari jerih payah Anda, dan pemerintah berjanji bakal mengelolanya buat kesejahteraan kita semua. Di sesi ini, Anda udah ngeliat ringkasan datanya secara transparan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap ambil peran buat ikut mengawasi? Memastikan setiap rupiah yang Anda store benar-benar memberikan dampak nyata buat bangsa ini? Mari kita renungkan. Teruslah belajar, dan sampai jumpa lagi di sesi penjelasan berikutnya.